Hai guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Business Proposal. Dan sekarang kita telah masuk di episode terakhir. Biar kalian gak semakin penasaran dengan endingnya, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu terlihat Shinhari yang mulai terbangun dari tidurnya. Dan ternyata semalam mereka berdua tidak pulang karena mereka berada di tempat yang jauh. Dan gara-gara hal itu mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel mewah yang berada di sekitar tempat itu. Kang Taemo juga langsung mengajak Shinhari untuk sarapan bersama. Di sisi lain, terlihat Jin Yongsoo yang sedang melakukan meditasi di kamarnya. Dan sungguh tak disangka, ternyata hubungannya dengan Cha Seung-hoon pun juga ditolak oleh sang ayah. Karena sang ayah menginginkan putri satu-satunya itu menikah dengan seorang pria yang sederajat dengan keluarganya. Di samping itu, ternyata Cha Seung-hoon yang juga mengetahuinya jika ayah Jin Yongsoo tidak merestui hubungannya. Dan hal itu mulai membuat Cha Seung-hoon menjadi galau. Namun Jin Yongsoo tidak mudah menyerah begitu saja karena ia tetap ingin mempertahankan hubungannya walau tanpa restu dari orang tuanya. Kini terlihat Shinhari yang diantar pulang oleh Kang Taemo kembali ke rumahnya. Namun tak disangka ternyata saat itu kedua orang tua Shinhari malah mengetahuinya. Dan seketika sang ibu menjadi marah karena semalam Shinhari tidak pulang. Bahkan sang ibu juga berpikiran yang tidak-tidak kepada Shinhari. Namun untungnya sang ayah berhasil meredam kemarahan ibu Shinhari. Setelah itu, Kang Taemo mulai berbicara kepada ayah dan ibu Shinhari untuk menjelaskan hubungannya. Saat itu, sang ayah sempat tidak percaya jika pemilik perusahaan terbesar se-Korea jatuh cinta kepada anaknya. Bahkan sang ibu juga mulai menelusuri latar belakang Kang Taemo di internet. Dan setelah sang ibu mengetahuinya, ia pun menjadi sangat terkejut. Di saat itulah Kang Taemo juga meminta restu kepada orang tua Shinhari karena ia benar-benar ingin menikahinya. Sang ayah yang mendengar pernyataan Kang Taemo justru malah mencemaskan anaknya karena ia sadar jika keluarganya bukanlah golongan dari keluarga kaya dan tidak sebanding dengan keluarga Kang Taemo. Namun Kang Taemo tetap meyakinkan sang ayah jika ia akan terus berusaha mendapatkan restu dari kakeknya. Hingga akhirnya kedua orang tua Shinhari mulai merestui mereka. Di sisi lain, ternyata saat itu Jin Yongsoo bersama dengan Cha Seung-hoon juga berada di rumah Shinhari. Dan mereka menjadi bahagia karena Kang Taemo dan Shinhari telah mendapat restu dari orang tuanya. Kemudian mereka semua pun mulai makan-makan bersama di rumah itu. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja sang ayah meminta izin untuk keluar rumah. Dan di saat itulah Kang Taemo juga langsung menyusulnya agar ia bisa berbicara empat mata dengan ayah Shinhari. Saat itu ternyata sang ayah mulai menceritakan tentang kisah keluarganya yang kurang mampu. Bahkan sang ayah juga menjadi sangat sedih karena tidak bisa mewujudkan semua impian Shinhari. Sang ayah mulai berpesan kepada Kang Taemo agar ia selalu membahagiakan anaknya, agar Shinhari tidak kembali menjadi terluka. Kang Taemo yang mendengar hal itu kembali berusaha untuk meyakinkan calon ayah mertuanya agar ia tidak merasa khawatir. Sesampainya Kang Taemo di rumah, tiba-tiba saja sang kakek kembali menentang keras hubungannya dengan Shinhari. Namun Kang Taemo yang sangat keras kepala justru malah mengatakan kepada sang kakek jika ia tetap ingin menikah dengan Shinhari. Bahkan Kang Taemo juga memberitahu sang kakek jika dirinya telah menemui kedua orang tua Shinhari. Sang kakek yang mendengar hal itu menjadi terkejut. Namun Kang Taemo tidak mempedulikannya dan dia langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya saat berada di kantor, tanpa sengaja Shinhari sedang bersama dengan rekan kerjanya malah bertemu dengan Kang Taemo saat akan menggunakan lift. Dan mau tidak mau, mereka semua terpaksa harus satu lift dengan Kang Taemo. Di dalam lift tersebut, Shinhari dan juga Kang Taemo tidak sedikit pun berbicara. Lalu tiba-tiba saja, Kang Taemo yang mengetahui proyek dari tim Shinhari yang dipindahkan itu pun juga langsung membatalkannya dan meminta kepada tim Shinhari untuk mengerjakannya kembali. Seketika Shinhari dan rekan-rekan kerjanya itu pun menjadi sangat senang karena mereka bisa kembali bekerja seperti sedia kala.
Lalu saat jam istirahat, Shinhari mulai bertemu dengan Minwo. Yang ternyata saat itu Minwo berniat akan berpamitan kepada Shinhari karena ia akan pergi ke Italia. Di saat itulah, Minwo juga menyampaikan permintaan maaf dari Yora yang dititipkan kepadanya. Karena Yora sangat sungkan untuk meminta maaf secara langsung kepada Shinhari. Namun Minwo juga memberitahu Shinhari jika hubungannya dengan Yora telah benar-benar putus. Dan karena hal itulah, Minwo mulai berniat akan membuka lembaran baru lagi di kehidupannya. Sebelum mereka berpisah, ia juga meminta kepada Shinhari agar hubungan pertemanannya bisa tetap seperti dulu lagi. Namun, Shinhari yang mendengar hal itu justru tidak bisa memberikan kepastian kepada Minwo karena ia masih merasa sakit hati dengannya dan ia juga membutuhkan waktu yang sangat lama agar ia benar-benar bisa melupakannya. Di sisi lain, terlihat Jin Yongsoo yang mulai menemui sang ayah untuk memberikan surat pengunduran diri karena ia sudah tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Dan saat itu Jin Yongsoo juga kembali mengatakan kepada ayahnya jika ia akan tetap bersama dengan Cha Seung-hoon walaupun sang ayah tidak merestui hubungannya. Mendengar hal tersebut, sang ayah pun menjadi sangat marah kepada Jin Yongsoo karena ia tidak pernah mau mengikuti perkataan dari ayahnya. Namun semua itu Jin Yongsoo lakukan karena ia benar-benar mencintai Cha Seung-hoon dan tidak ingin berpisah dengannya. Di saat itulah Jin Yongsoo juga langsung berpamitan pergi meninggalkan ayahnya. Oke, kita kembali kepada Shinhari yang saat itu ia sedang membuat sebuah formula untuk produk makanan barunya. Dan tiba-tiba saja Kang Taemo datang untuk menemui Shinhari. Namun tak disangka, ternyata rekan tim Shinhari juga mulai masuk ke dalam ruangan. Dan karena ia tidak ingin ketahuan, ia pun langsung menyeret Kang Taemo untuk bersembunyi. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat yang tidak diketahui orang lain untuk berduaan. Namun tiba-tiba saja asisten sang kakek mulai menelpon Kang Taemo untuk memberitahukan jika sang kakek mulai sakit dan kini telah dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Kang Taemo menjadi cemas dan ia juga berniat akan segera pergi ke sana. Namun ternyata saat itu Kang Taemo malah mendengar pembicaraan sang kakek yang berniat akan menipunya karena telepon tersebut belum ditutup oleh asisten sang kakek. Di saat itulah Kang Taemo yang mengetahui sang kakek berbohong mulai berniat akan merencanakan sesuatu bersama dengan Shinhari untuk membalas kebohongannya. Ternyata saat itu Shinhari mulai terlihat menjenguk sang kakek yang sedang dirawat di rumah sakit dengan tujuan agar Shinhari bisa lebih dekat dengan sang kakek. Namun sang kakek malah terlihat tidak berkenan karena yang ia harapkan adalah kedatangan Kang Taemo. Saat itu Shinhari yang berada di kamar rawat sang kakek pun menjadi mulai berusaha untuk mengambil hati sang kakek. Bahkan Shinhari juga rela melakukan apa saja untuk bisa membuat sang kakek kembali menyukainya. Di sisi lain, kini Jin Yongsoo mulai bercerita kepada Cha Seung-hoon jika ia telah mengundurkan diri dari perusahaan ayahnya. Saat itu ia juga menjadi sangat sedih karena ia tidak memiliki pekerjaan lagi. Cha Seung-hoon yang mendengar itu langsung berusaha untuk menenangkan Jin Yongsoo. Dan tiba-tiba saja ia juga memberikan uang yang berada di tabungan miliknya agar Jin Yongsoo bisa membuka sendiri perusahaan yang dia inginkan. Mendengar ucapan Cha Seung-hoon, seketika Jin Yongsoo merasa sangat bahagia. Oke, kita kembali ke rumah sakit. Saat itu Shinhari terlihat sangat telaten untuk merawat sang kakek. Bahkan ia sempat memberikan teh herbal yang sangat disukai sang kakek, dan teh itu sangat langka untuk didapatkan di era modern seperti ini. Sang kakek yang mendapat teh tersebut menjadi sangat senang. Bahkan ia juga menghabiskannya. Namun karena sang kakek masih belum merestui hubungan mereka, sang kakek malah mengatakan jika rasa teh tersebut biasa saja. Mendengar itu, sebenarnya Shinhari juga telah mengetahui jika sang kakek hanya jaim kepadanya. Shinhari yang sangat sabar menghadapi sang kakek juga tidak mudah menyerah begitu saja. Ia pun tetap berusaha untuk membuat sang kakek merasa nyaman berada di dekatnya. Hingga akhirnya, tanpa sang kakek sadari, mereka berdua pun mulai menjadi akrab satu sama lain. Lalu malam harinya terlihat Kang Taemo yang juga datang ke rumah sakit untuk menemani Shinhari. Saat itu Kang Taemo sangat berterima kasih karena Shinhari mau menemani dan merawat sang kakek.
Kemudian, dokter yang merawat sang kakek juga datang untuk menemui Kang Taimo dan memberitahukan tentang penyakit yang sebenarnya dialami sang kakek. Mendengar hal itu, seketika Kang Taimo pun menjadi sangat terkejut karena sang dokter mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya, terlihat Cha Seung-hoon yang mulai memberikan informasi kepada sang kakek jika ia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Namun sang kakek yang mendengar itu justru malah menolaknya karena sang kakek merasa jika dirinya baik-baik saja dan ia hanya berpura-pura sakit untuk mengelabui Kang Taimo. Saat itu sang kakek menjadi sangat kesal karena ia ingin tetap pulang. Dan tanpa pikir panjang, ia pun juga berniat akan pergi menemui dokter untuk meminta izin pulang. Namun saat sang kakek akan masuk ke ruangan sang dokter, ia malah mendengar pembicaraannya bersama dengan Kang Taimo yang mengatakan jika tubuh sang kakek benar-benar mengalami gejala penyakit yang sangat serius. Seketika sang kakek yang mendengar itu langsung masuk ke dalam karena ia tidak mempercayai penyakit yang dideritanya. Setelah sang kakek mengetahui penyakitnya, ia pun memilih pergi memancing untuk menenangkan pikirannya. Saat itu Kang Taimo dan Cha Seung-hoon juga menyusul untuk menemani sang kakek. Kemudian terlihat Kang Taimo yang kembali menemui Shin Hari, dan tujuannya saat itu hanyalah untuk berpamitan pergi ke Amerika karena ia harus menemani sang kakek untuk berobat ke sana. Mendengar hal itu, seketika Shin Hari menjadi sangat terkejut karena ia harus berpisah dengan Kang Taimo untuk waktu yang cukup lama. Di saat itulah, Shin Hari mulai merasa sedih. Namun semua itu Kang Taimo lakukan karena ia telah menganggap kakeknya seperti ayahnya sendiri. Mengetahui Shin Hari mulai menangis, Kang Taimo pun juga memintanya untuk ikut dengannya. Namun Shin Hari justru malah menolaknya karena dia tidak ingin jika orang-orang di kantor kembali membicarakannya. Kang Taimo juga mulai merasa gelisah karena ia tidak bisa berpisah dengan sang kakek dan juga Shin Hari. Namun untungnya Shin Hari bisa mengerti perasaan Kang Taimo dan ia juga merelakan jika harus berpisah sementara waktu dengannya. Kini beberapa bulan pun telah berlalu. Saat itu terlihat Shin Hari bersama dengan rekan-rekan timnya mulai merasa sangat bahagia karena produk makanan yang mereka kerjakan selama ini telah berhasil menduduki posisi pertama dengan penjualan terbaik di Amerika. Dan karena hal itu mereka juga akan mendapatkan bonus tambahan dari perusahaan. Kemudian keesokan harinya, tiba-tiba saja Shin Hamin mulai membangunkan Shin Hari dari tidurnya karena ia berniat akan memberitahukan gosip tentang Kang Taimo yang menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita Korea yang tinggal di Amerika. Mengetahui gosip tersebut, seketika Shin Hari pun menjadi curiga kepada Kang Taimo karena dia tahu jika akhir-akhir ini Kang Taimo memang sulit untuk dihubungi. Di saat itulah Shin Hari langsung menelpon Kang Taimo untuk meminta penjelasan tentang gosip yang beredar itu. Namun nomor Kang Taimo tetap tidak bisa dihubungi. Saat itu Shin Hari juga tidak mudah menyerah begitu saja. Ia tetap berusaha untuk menghubungi Kang Taimo dengan mengirimkan pesan kepadanya. Tetapi Kang Taimo tetap tidak membalas pesan itu. Karena hal itulah kini Shin Hari mulai bergegas untuk mengemasi semua pakaiannya dan ia berniat akan menyusul Kang Taimo ke Amerika. Namun saat Shin Hari akan pergi ke bandara menggunakan taksi, tiba-tiba saja Kang Taimo keluar dari dalam taksi itu. Dan saat itu Shin Hari menjadi sangat terkejut mengetahui Kang Taimo berada di hadapannya, dan ia juga merasa sangat bahagia. Namun saat itu Shin Hari juga menjadi kesal karena Kang Taimo tidak pernah memberikannya kabar, dan ia juga menjadi cemburu mengingat gosip Kang Taimo dengan wanita lain yang telah beredar. Mengetahui hal itu, Kang Taimo langsung meminta maaf kepada Shin Hari dan ia juga menjelaskan jika dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita yang digosipkan itu. Shin Hari yang mendengar penjelasan dari Kang Taimo menjadi lega dan Kang Taimo juga langsung memeluknya. Kemudian setelah itu, Kang Taimo kembali mengajak Shin Hari untuk pergi berjalan-jalan di sekitar taman. Di saat itulah, Kang Taimo juga langsung memberitahu Shin Hari jika kini sang kakek telah merestui hubungan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Kang Taimo pun langsung melamar Shin Hari untuk menjadi istrinya. Dan film pun tamat. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton sampai di episode ini. Dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Kamsahamnida.